Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih-solihah kelas 5 MI Alam Islamic Center Ponorogo. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar ke mata pelajaran sains. Sebelumnya kita review adab belajar. Yang pertama, duduk tenang. Silahkan mencari tempat yang nyaman untuk kalian bisa berkonsentrasi dalam belajar ya. Selanjutnya, diam dan mendengarkan. Ditahan dulu ngobrolnya, silahkan mendengarkan suara ustadzah ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yuk kita terapkan adab belajar selalu ketika pembelajaran ya solih-solihah. Agar belajar kita semakin berkah, yuk kita berdoa sebelum belajar solih-solihah. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pemanasan, tebak ayat yuk. Perhatikan ayat berikut ya solih-solihah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba tebak, potongan ayat di atas ada di surah apa ya solih-solihah? Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Ustadzah kasih clue ya. Ini ada di juz 30. Pertanyaannya, ada di surah apa? Ya benar. Ini adalah salah satu potongan dari surat At-Tin. Tepatnya di ayat keempat ya. Apa artinya? Artinya adalah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah itu maha baik ya solih-solihah. Allah itu kasih kelebihan banyak ke manusia yang tidak diberikan ke makhluk lainnya. Jadi manusia dikasih tangan. Coba lihat tumbuhan, hewan. Mereka punya tangan nggak? Kita perhatikan aja, ketika kita makan, kita bisa pakai tangan kita. Makanya kita diminta kalau makan pakai tangan kanan, gitu ya. Tapi kalau kambing, sapi, mereka makannya gimana? Mereka langsung pakai mulut. Itu yang membedakan kita sama mereka. Salah satu kelebihan manusia juga yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah manusia diberi akal pikiran, sehingga manusia bisa berkreasi. Contohnya burung. Burung dan manusia sama-sama bisa membuat rumah. Tapi lihat, rumah burung dari tahun ke tahun, dari kalian kecil sampai sekarang, tetap aja seperti itu kan? Tapi kalau manusia bisa berkreasi. Jadi rumahnya dari dulu lantai 1, sekarang bisa lantai 2, bisa lantai 3.
dan sebagainya. Dulu dari tanah, sekarang ada keramik dan sebagainya. Itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah lain, Maha Suci Allah, sehingga kita harus bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Gimana cara mensyukurinya? Dengan lisan kita bisa setidaknya mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu ya. Dengan perbuatan kita bisa menggunakan amanah yang sudah Allah berikan dalam jalan kebaikan. Cara yang lain untuk mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan kita merawat semua titipan dari Allah Ta'ala ini. Oke, solih-solihah, silakan dibuka buku paket sains halaman 1 sampai 5 ya. Kali ini kita akan membahas salah satu kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu rangka tubuh manusia. Apa sih fungsi rangka tubuh manusia itu? Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Jadi, setiap orang memiliki tubuh yang berbeda-beda, karena kerangka mereka pun juga berbeda-beda. Perhatikan bentuk kepala dan tangan kita. Juga berbeda bukan? Karena rangka yang membentuk kepala dan tangan kita juga berbeda. Yang kedua adalah menegakkan tubuh. Jadi kita bisa berdiri dengan tegak, itu salah satunya juga karena rangka kita. Berat tulang yang sebenarnya ada pada orang dewasa sekitar 5-9 kg. Jumlah itu lebih ringan dari berat tubuh kita, tapi tulang kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Buktinya, tulang dapat menopang berat badan tubuh kita yang lebih berat. Yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Tulang yang mempunyai fungsi melindungi organ tubuh yang penting antara lain tulang-tulang penyusun dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Dengan adanya tulang-tulang tersebut, organ tubuh yang vital seperti jantung dan paru-paru dapat terlindungi. Fungsi rangka tubuh manusia selanjutnya adalah tempat melekatnya otot. Otot dan rangka terletak berdampingan dan saling melekat erat. Rangka bisa bergerak apabila ada kontraksi otot. Itu yang menyebabkan rangka menjadi alat gerak pasif. Dan sebagai alat gerak aktifnya adalah otot. Fungsi yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang ini terletak di rongga-rongga bagian dalam tulang. Tingkat produksi sumsum tulang mencapai 260 miliar sel darah merah dan 135 miliar sel darah putih per hari. Masya Allah, begitu sempurnanya ciptaan Allah yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, pembagian rangka tubuh manusia. Yang pertama adalah rangka kepala atau biasa juga disebut sebagai tengkorak. Yang kedua adalah tulang belakang atau tulang punggung. Yang ketiga, tulang rusuk. Yang keempat, alat gerak. Nah, alat gerak pada manusia dibagi jadi dua bagian, yaitu alat gerak atas yang disebut juga dengan lengan dan alat gerak bawah yang disebut juga dengan kaki. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Perhatikan gambar berikut ya, solih-solihah. Di sini ada tulang-tulang pembentuk tengkorak. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis. Yang belakang ini ada tulang tengkorak, ada tulang dahi, tulang baji, dan tulang-tulang pembentuk wajah. Ada tulang air mata di sini, ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas yang dia tidak bisa digerakkan, ada tulang lidah, dan ada tulang rahang bawah yang dia masih bisa digerak-gerakkan ya. Apa fungsi tengkorak itu? Salah satu fungsi tengkorak adalah melindungi otak. Jadi Maha Suci Allah yang dia sudah memberikan tengkorak yang keras ini kepada kita.
di mana fungsi tengkorak adalah melindungi otak yang lunak di dalamnya, begitu ya. Bayangkan kalau kepala kita ini lunak, nanti kejatuhan batu dari lantai 2 aja bisa penyok gitu ya. Tapi Maha Suci Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan dititipkan amanah itu kepada kita. Makanya kita harus jaga dengan sebaik-baiknya ya solih-solihah. Pembahasan kedua adalah tulang belakang atau tulang punggung. Perhatikan gambarnya ini. Dari atas ya, ini ada 7 ruas tulang belakang. Di bawahnya ada 12 ruas tulang punggung. Dan di sini ada 5 ruas tulang pinggang. Di bawahnya lagi ada 5 ruas tulang kelangkang. Dan yang terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Apa fungsi tulang punggung? Fungsinya adalah melindungi sumsum tulang belakang yang berada di sepanjang tulang belakang. Yang ketiga ada tulang rusuk. Gambarnya di sini ya solih-solihah. Di sini ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Jumlah tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang dari atas sampai bawah ini ya. Jadi di kanan sama kiri itu 1 pasang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Sedangkan tulang rusuk palsunya ada 3 pasang. 1, 2, 3. Dan tulang rusuk melayangnya ada 2 pasang. Jadi total tulang rusuk manusia itu ada 12 pasang. Apa fungsi tulang rusuk? Fungsinya adalah melindungi jantung dan paru-paru manusia. Yang keempat ada alat gerak. Seperti yang disebutkan di depan tadi, ada 2 alat gerak pada manusia. Yang pertama, anggota gerak atas, ini yang berupa lengan ya. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, nah, sampingnya ini ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan ada tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah yang berupa kaki, paling atas ini ada tulang paha, nah tengah ini ada tulang tempurung lutut, bawahnya ada tulang betis, yang besar ini ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki di sini, ada tulang telapak kaki, dan yang paling ujung ini ada tulang jari kaki. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan persendian. Apa sih fungsi persendian itu? Fungsi persendian dalam tubuh manusia adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi misalkan ini tulang gitu ya, ini tulang, dan ini juga ada tulang di sini. Nah, biar mereka bersatu dihubungkan oleh sendi ini gitu ya. Nah, macam-macam persendian itu ada beberapa yang akan kita bahas ya, ada 4. Yang pertama itu ada sendi engsel. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Contohnya terdapat di lutut, siku, jari kaki, dan jari tangan, gitu ya. Yang kedua, ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkok, gitu ya. Contohnya ujung bulat pada tulang lengan, ada tulang lengan atas ya, berpasangan dengan cekungan pada tulang bahu. Yang ketiga ada sendi luncur, sendi yang memungkinkan tulang dapat bergeser satu sama lain. Persendian ini terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keempat ada sendi putar, sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar adalah persendian di antara 2 tulang belakang. Alhamdulillah. Sudah selesai materi kita solih-solihah. Insya Allah akan ada tugas dari Ustadzah berupa file PDF yang akan dilampirkan di bawah ini ya.
Kita akhiri pertemuan kita dengan doa sudah belajar ya solih-solihah. Kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa murojaah dan tilawah, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Ustadzah mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.